Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan dadung deng deng dut. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Lalu dengan dadung deng deng dut. Tetap diperbolehkannya aktivitas berwisata membuat banyak objek wisata kebanjiran pengunjung saat masa libur lebaran tahun ini. Tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol misalnya tercatat dikunjungi oleh 39.000 wisatawan di hari kedua lebaran. Foto pantai Ancol yang amat padat dan ramai pun kemudian viral dan kerap disandingkan dengan foto aktivitas mandi massal di Sungai Gangga yang disebut sebagai salah satu sebab meledaknya angka kasus COVID-19 di India. Tak hanya pantai Ancol, beberapa pantai lain di banyak daerah di Indonesia juga mengalami lonjakan pengunjung yang sangat pesat, termasuk Pantai Carita dan Pantai Pangandaran. Hal itu tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri, mengingat pandemi COVID-19 belum usai dan masyarakat juga dilarang mudik ke kampung halaman. Kritik dari netizen pun langsung bermunculan. Mereka mengkritik pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik namun tidak melarang tempat wisata untuk buka. Ya, kalau memang tempat wisata itu kok penuh, ya memang seharusnya toh, ya kan, lawang dibuka Orang Indonesia ini lihat tempat wisata tutup aja, kadang suka nunggu jebolan biar bisa masuk. Nah, apalagi nih terang-terang dibuka, ayo gas, ya kan. Lagian pemerintah ini aneh kok. Gini loh, mudik dilarang, tapi piknik boleh, ya kan. Mengunjungi orang tua, kakek dan nenek di kampung halaman dilarang, tapi lihat monyet di kebun binatang boleh. Ini patut diwaspadai nih. Jangan-jangan loh ya. Ini adalah bentuk upaya terselubung pemerintah untuk memasyarakatkan teori evolusi Darwin. Bisa jadi ya kan. Setelah poros Jakarta Peking, poros Jakarta Pyongyang, poros Jakarta Moskow, tampaknya kini kita sedang menuju poros yang baru. Apa itu? Persis. Poros Jakarta Galapagos. Ini harus kita waspadai. Dengan dadung deng deng dut. Video seorang kasir Indomaret didamprat oleh pasangan suami istri berinisial AE dan WL menjadi viral di media sosial. Pasangan itu marah karena mereka tidak terima anaknya yang masih SD diperbolehkan membeli voucher game online senilai 800.000 di minimarket yang belakangan diketahui berlokasi di Kecamatan Besar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ada tertulis peraturan Indomaret bahwasannya anak di bawah umur beli game online 800.000 diperbolehkan. Ada peraturan tertulisnya. Dalam video berdurasi pendek itu, tampak si kasir berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya melayani permintaan transaksi yang ada. Selain itu, ia juga bersikukuh bahwa tidak ada batasan pembelian voucher game online yang bisa dibeli di minimarket tempat ia bekerja. Niat hati ingin mempermalukan si kasir melalui rekaman video, namun apa daya, setelah diunggah, video tersebut justru menjadi senjata makan tuan. Netizen yang emosi melihat video tersebut pun kemudian langsung bersilaturahmi ke akun Facebook AE dan WL serta menitipkan komentar yang tentu saja jauh dari norma kesopanan. AE pun akhirnya meminta maaf atas sikapnya tersebut. Ia mengaku terbawa emosi dan kurang mengerti sistem pembelian voucher game online. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara dirinya dengan pihak Indomaret. Nah ini terjadi lagi ya. Siapa yang salah, siapa yang galak. Aduh, orang zaman sekarang ini memang gampang sekali meluapkan salah tidak pada tempatnya. Ujung-ujungnya nanti nyesel sendiri, minta maaf, klarifikasi. Aduh, lagu lama, klasik, klise lah, template. Ini loh yang namanya karma itu kayak gini nih. Mau mempermalukan orang lain, malah jadi malu sendiri ya kan. Memang dasar orang tua ini tapi mikirnya pendek ya begini nih. Tapi ya emang gitu sih. Sebenarnya kalau menyangkut anak, orang tua itu kelihatannya memang demen banget nyalain pihak lain. Ini kalau kita ingat zaman dulu misalnya ya. Bayangin ya, ada orang tua, anaknya masih kecil, lagi belajar berjalan, terus jatuh karena anaknya nabrak kursi. Coba, siapa yang disalahin? Iya betul, kursinya. Biasanya nanti kursinya ditabok nih. Aduh sakit ya, gara-gara kursi ya. Tuh udah tak tabok. Ya, orang tua kan biasanya begitu ya kan. Nah cuma kalau memang anaknya masih kecil, masih bayi itu nggak apa-apa.
Tapi kalau udah gedean dikit ya gawat ya kan. Orang tua kayak gini nih, kalau anaknya tulisannya jelek misalnya, yang disalahin nanti bukan anaknya, tapi bos buku Sinar Dunia ini pokoknya orang lain yang disalahkan, bukan anaknya. Kalau dia ulangan terus nilai matematikanya anaknya itu jelek, misalnya dapat 4, yang disalahin juga bukan anaknya, tapi langsung almarhum Pitagoras. Ini kan aduh repot ini orang tua yang kayak gini ini. Ya mari kita berdoa semoga kita tidak dipertemukan dengan orang tua macam inilah ya. Allahumma. Sarang-sarang Allahumma. Dua perusahaan digital Gojek dan Tokopedia secara resmi merger dan membentuk grup bersama bernama GoTo. Merger dua perusahaan digital itu disebut bakal semakin menguatkan bisnis layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, serta keuangan yang selama ini memang menjadi andalan bisnis Gojek dan Tokopedia. Berdasarkan keterangan resmi, Andri Sulistyo dari Gojek akan memimpin GoTo sebagai CEO, sedangkan Patrick Chow dari Tokopedia akan menjabat sebagai presiden. Sementara itu, Kevin Alwi akan tetap menjabat sebagai CEO Gojek dan William Tanuwijaya pun akan tetap menjabat sebagai CEO Tokopedia. Merger tersebut membuat GoTo berstatus sebagai grup teknologi terbesar di Indonesia dengan nilai transaksi bruto mencapai 22 miliar dolar atau sekitar 314,1 triliun rupiah. Ya, terkait berita tentang merger antara Gojek dan Tokopedia ini kami sudah menghadirkan narasumber untuk kita ajak ngobrol bareng-bareng. Jadi narasumber kita kali ini adalah tentu saja Mas Prayit. Jadi beliau adalah pengguna setia aplikasi Gopang dan Tokopang. Jadi kita akan bicara banyak tentang proses merger dua perusahaan Gojek dan Tokopedia ini, utamanya di dunia cupang. Ya. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam Mas Prayit. Kabarnya gimana? Baik. Alhamdulillah. Kemarin habis badan gimana? Nyulut mercon? Enggak. Oh iya, lupa ini air kok ya, mercon mati ya. Blebek ya di air ya, mejen ya. Ya. Mas, ini kita kan tadi ngobrolin soal Gojek dan Tokopedia yang merger gitu. Nah, kalau di dunia Yanto Aquarium sendiri, apakah aplikasi Gopang dan juga Tokopang itu ikut merger juga? Oh enggak. Loh, mereka memilih mandiri ya, jalur mandiri. Tidak mau merger. Oh, jadi Mas Prayit kalau mau kalau mau beli makanan tetap lewat Gopang, terus kalau mau beli ya tetap lewat Tokopang ya. Jadi tidak ada kerjasama antara dua perusahaan startup ini di dunia Jepang. Oh, kalau boleh tahu kenapa sih kok nggak ada merger? Soalnya kan kalau di dunia manusia kan ada merger, jadi menguatkan peran bisnis gitu. Kalau di dunia Jepang emang nggak ada ya? Oh, memang sudah tradisi. Alasannya? Oh, karena sudah biasa tarung. Jadi cupang itu sangat tidak suka dengan saling berangkulan, itu nggak suka. Oh alah, memang egois sekali cupang ya. Jadi tidak bisa diajak bermusyawarah gitu, nggak bisa. Oh bisa. Nah tadi katanya, oh asal cocok apa? Cocok uangnya. Oh alah. Belas nggak ada Mas, satu pun gitu. Misalnya toko cacing lur A merger sama toko cacing lur B gitu, nggak ada. Oh iya, emang individualis ya. Oh itu sebabnya cupang itu kalau dijual di akuarium tidak pernah satu akuarium cupangnya banyak. Oh satu akuarium satu cupang. Oh iya masuk akal ya. Kalau cupangnya sendiri aja satu akuarium satu ekor ya, kalau bisnis nggak mungkin ya jadi satu gitu ya. Merger dikit glut gitu. Wah, edan liaran tenan cupang iki. Oh, siap. Oke, itu obrolan singkat saya bersama Mas Prayit tentang merger Gojek dan Tokopedia utamanya di dunia cupang, dan ternyata di dunia cupang tidak ada mergeran ya. Perbincangan saya dengan Mas Prayit ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang tentu saja jauh lebih bonafit dan jauh lebih punya kapabilitas ketimbang Mas Prayit ini ya. Sampai jumpa. Yang memilih aku adalah dirimu.